Tidak ada satupun negara yang betul-betul sangat siap menghadapi ini. Dan ini adalah perang dari sebuah ancaman. Wilayah ini diartikan lockdown. Kita nih ada halaman penuh anak-anak berlari-lari, ada yang positif. Mereka harus berhenti di tempat, lalu kita masuk untuk ngetes. Nah, cuma memang yang sedih ini ada teman-teman yang sampai beritanya itu kan diusir dari kontrakan. Terus ada anaknya main ke tetangga, dijauhin kayak gitu. Memasuki minggu keempat, Indonesia bersatu melawan corona. Inilah situasi lengang sudut-sudut ibu kota yang biasanya ramai di jam-jam sibuk. Meskipun belum 100%, himbauan dan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk semua masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Namun pesan ini adalah satu-satunya yang harus dijalankan dan tetap diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Bagaimana langkah jitu pemerintah di 1 bulan pertama pasca masuknya virus corona ke Indonesia? Dan bagaimana pula masyarakat mengikuti instruksi dan imbauan pemerintah sejauh ini? Saksikan dalam Fakta episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Saya sedang berada di kantor BNPB dan kita lihat ini adalah salah satu yang dilakukan oleh BNPB, selalu memberikan perkembangan terbaru day by day atau hari per hari. Dan kita lihat Legend TNI Doni Monardo, Legend TNI Doni Monardo sedang mencoba menjelaskan bagaimana kebutuhan alat pelindung diri atau APD yang salah satunya menjadi prioritas utama dan konsentrasi fokus pertama dari bantuan logistik yang ada saat ini. APD yang berjumlah 205.000 unit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jaga jarak itu bukan hanya di luar rumah atau di luar ruangan. Di dalam ruangan juga tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak 1 meter nih. Udah biasa dekat ya. Oke, baik. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah kabar baik. Kita sudah bersama dengan Legend TNI Doni Monardo, Kepala BNPB. Pak, kita sudah sangat familiar dengan Bapak sejak 9 Januari 2019 mengepalai BNPB yang kemudian setahun berikutnya ini yang terjadi ya Pak ya. Bapak pun jadi kepala gugus tugas ya, ketua gugus tugas dari penanganan wabah COVID-19 baru di hari ke-12 pasca positif pertama, kasus positif pertama, kurang lebih ya Pak ya? Iya. Boleh Pak, mungkin saya mau tahu dulu suasana kebatinan atau psikologisnya Bapak juga di BNPB seperti apa Pak sekarang? Secara psikologis ini sebuah kehormatan menjadi kepala gugus tugas untuk menghadapi bencana non-alam. Oke. Dan ini adalah perang menghadapi wabah corona. Tidak ada satupun negara yang betul-betul sangat siap menghadapi ini. Boleh dikatakan menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Dan ini adalah perang. Perang dari sebuah ancaman. Yang paling menjadi tantangan Pak, apakah sumber daya atau resource dari material-material yang kita butuhkan atau sebenarnya integrasi orang-orang tadi, karena kan ini menyangkut banyak lapisan ya dan juga sektor gitu. Tantangan ada saja ya, tetapi melihat semangat yang ada saat ini di mana kita semuanya sadar bahwa tanpa bersatu, tanpa memiliki sebuah semangat untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, kepada negara. Dan sekarang ini kita akan menghadapi ancaman yang nyata, ya maka mungkin akan sulit. Ya, jadi kita sekarang ini harus optimis bahwa seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita insya Allah bisa menyelesaikannya. Penyebaran informasi Pak yang luar biasa, lalu lintasnya kan tinggi nih, intensitasnya juga kencang begitu ya. Kita lihat di lini masa begitu ya, ini kan orang memang banyak dukungan, pasti memberikan dukungan untuk kemudian bersatu melawan corona. Tapi tidak sedikit juga Pak yang juga terus memberikan omongan miring begitu ya, bahwa kita tuh Indonesia tidak siap, meskipun kita bukan satu-satu negara yang terlihat siap melawan lawan yang tidak terlihat ini tadi kata Pak Doni. Ya awalnya ada pengaruh ya, karena bagaimanapun juga banyak keluarga juga yang mungkin merasa kehilangan ya. Tetapi dengan dukungan begitu banyak pihak sekarang, saya rasa ya kita semua harus optimis ya. Dalam menghadapi ini juga tidak ada satupun negara yang betul-betul siap. Ya, saksikan sendiri di negara-negara yang sangat maju,
dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, dengan tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi, termasuk disiplin yang tinggi pun sangat kewalahan. Dan kita masih bersyukur Bapak Presiden membuat kebijakan tentang social distancing yang selanjutnya diterjemahkan menjadi physical distancing. Kemudian juga bagaimana pesan tentang virus ini bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan bisa melakukan langkah-langkah untuk menghindarinya. Contoh sederhana, ya, di rumah saja kita tidak boleh saling berdekatan, karena di antara keluarga salah satu saja ada yang positif, maka bisa menulari yang lainnya. Kedisiplinan untuk bisa mentaati aturan inilah yang menjadi kunci utama kita agar kita bisa selamat. Saya tidak tahu apakah Pak Doni sudah mendengar kondisi ini atau belum. Tapi beberapa cerita dari tenaga medis kita, Pak, mungkin salah satunya dari perawat ya. Mereka merasa juga kesulitan. Ada beberapa edukasi yang kurang di masyarakat. Ketika para tenaga medis ini kembali ke rumah atau ke lingkungan atau ke komunitas mereka masing-masing, mereka dikucilkan. Bahkan ada kasus yang diputus kontrakannya. Kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat, pekerja rumah sakit, pengemudi ambulan, dan juga termasuk pengemudi mobil jenazah. Ya. Mereka ini adalah pahlawan yang berada pada garis depan. Ya, tidak boleh ada satupun warga masyarakat yang mengucilkan mereka. Tanpa mereka, maka kita akan kehilangan orang yang bisa menolong kita. Merekalah tempat kita bersandar hari ini. Oleh karenanya, gugus tugas telah membentuk suatu tim yang bisa mengkoordinasikan seluruh relawan. Dialah yang ke depan akan memberikan perhatian penuh kepada seluruh dokter, perawat, dan pekerja rumah sakit, serta pengemudi ambulans dan juga mobil jenazah yang memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian sejumlah pengusaha juga sudah memberikan fasilitas hotel mereka, sehingga dokter-dokter dan perawat yang berada pada garis depan itu tidak perlu pulang ke rumah. Mereka akan berada di satu tempat dengan segala fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel, manajemen hotel, yang bisa memberikan sebuah rasa nyaman, sehingga dalam waktu yang tidak lama mereka bisa pulih kembali. Ini akan diimplementasikan? Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai. Sebagai salah satu solusi ya? Salah satu solusi. Pak Doni, oke. Iya. Artinya dikucilkan masyarakat dan kemudian dijauhkan itu mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kasusnya. Sangat tidak baik, ya. Sangat tidak baik. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak ada satupun orang yang kiranya betul-betul terbebas ya dari potensi terpapar virus. Obat belum ada. Obat belum ada. Kemudian juga vaksinnya juga belum Vaksin ada. Masih menunggu 1,5 tahun kurang lebih. Ya, 3 hari yang lalu atas kesehatan dari salah satu negara berkunjung kemari, dan saya tanya juga kepada mereka. Mereka sendiri tidak tahu kapan ini akan berakhir. Ya, saya bilang kira-kira berapa bulan. Mereka bilang bisa 6 bulan. Bisa 9, bahkan bisa lebih. Oleh karenanya, ketahanan nasional kita ini harus kuat. Dan kita semua harus bersatu. Ini adalah perang sekarang. Harus ada panglima. Panglima perangnya siapa? Kepala negara. Ya, oleh karenanya, dibutuhkan suatu kepatuhan. Dibutuhkan suatu ketaatan. Untuk mengikuti komando panglima tertinggi. Panglima perang di sini. Perang menghadapi ancaman virus yang sangat berbahaya. Saya ada 2 pertanyaan terakhir Pak Doni. Pertama, dengan kondisi seperti ini, tadi Pak Doni gambarkan pahlawan kita di garda terdepan kan yang paling diprioritaskan dan posisinya paling kritis. Nah, untuk Pak Doni saat ini, apakah jika ada pihak-pihak dari manapun yang ingin memberikan bantuan alat pelindung dirinya, itu serta-merta bisa diterima dan digunakan atau juga harus tetap difilter? Ya, boleh. Ya, sudah mulai ada bantuan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kami menampung semua bantuan tentunya dengan kriteria yang sudah dibuat oleh tim pakar. Ya, saya tidak mau mereka ini mendapatkan ya barang-barang kelas 2. Jadi mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut harus kita pastikan betul-betul aman buat mereka. Karena apa? Ini seperti kita menghadapi peperangan yang sesungguhnya,
dan mereka-mereka ini siap mengorbankan jiwa raganya demi nyawa orang lain. Ya, jadi kalau ada di antara masyarakat yang katakanlah mengucilkan, itu suatu kesalahan dan itu menurut saya itu juga hal yang kurang baik sebagai seorang warga negara. Yang terakhir Pak, kita akan menghadapi rapid test. Memang semua diprioritaskan kepada mereka yang langsung kontak. Masalah rapid test sepenuhnya secara teknis ya oleh jajaran dari Kementerian Kesehatan, ya Dinas Kesehatan di provinsi, kabupaten, kota. Kita tidak perlu harus melakukan ikut serta dalam proses rapid test ini kalau kita tidak menunjukkan gejala apapun. Kita tidak batuk, kita tidak pilek, kita tidak demam, kita tidak radang tenggorokan, ya sebagaimana yang sudah kita ketahui selama ini. Kita yang datang dengan punya penyakit penyerta, itu dengan mudah terpapar. Jadi harusnya kita ini selamat aman, hanya gara-gara ingin ikut rapid test, akhirnya terpapar. Dan ini kan memiliki risiko yang luar biasa. Pemetaan itu ada di Kementerian Kesehatan setempat? Pemetaan itu sudah ada di daerah. Di daerah masing-masing? Jadi Dinas Kesehatannya kan sudah tahu. Ya, siapa yang positif. Penyebaran ya? Penyebarannya, ya. Nah, sehingga para pimpinan di daerah, ya. Nah, di sini kan gubernur tidak sendirian. Gubernur bersama Pangdam, bersama Kapolda, dan juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat, ya. Termasuk juga para pakar ini masuk semua di sini yang bisa memberikan masukan pada gubernur, sehingga langkah-langkah dan keputusan yang dilakukan oleh gubernur itu betul-betul bisa maksimal, ya. Pak Doni, terima kasih. Salam tangguh buat Bapak. Dan salam tangguh dan juga salam kemanusiaan. Salam tangguh dan salam kemanusiaan juga untuk seluruh jajaran BNPB, Pak ya, yang juga ada di garda terdepan memastikan distribusi dari alat-alat yang dibutuhkan, logistik yang dibutuhkan. Kita harus bersatu, Pak. Nggak ada pilihan lain selain bersatu melawan corona. Terima kasih, Pak Doni. Ya, terima kasih. Kita akan temuan fakta berikutnya. Memasuki minggu keempat atau 1 bulan sudah kita bersatu melawan corona. Bagaimana kisah-kisah para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan juga staf medis yang sudah 24 jam setiap harinya bekerja. Saya sudah terhubung dengan Mas Nurdiansyah, seorang perawat dari RSPI Sulianti Saroso, rumah sakit yang khusus langsung menangani pasien-pasien dan penanganan COVID-19 atau corona. Assalamualaikum Mas Nurdiansyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bilqis. Mas, sehat hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang masih tugas di hari ke-23, 24 ini? Masih, Mbak, masih bertugas, masih bekerja. Kalau boleh cerita sedikit Mas, bagaimana sekarang mungkin suasana psikologis, suasana kebatinan teman-teman perawat dan tenaga medis tentunya di rumah sakit tempat Mas Nur bertugas? Kalau untuk suasana teman-teman yang sekarang, kita sudah harus siap ya dengan kondisi yang ada, dan mungkin kita juga agak khawatir juga sih sebenarnya karena melihat angka yang positif semakin meningkat gitu kan, pasien-pasien terus berdatangan, kan sedangkan memang kita ruangan dan SDM masih sesuai yang lama gitu. Jadi memang khawatirnya nanti rumah sakit lain juga kekurangan SDM dan tempat, pasien-pasien tidak bisa ditangani. Mas Nur, kita juga turut prihatin ya sebelumnya gugurnya teman-teman terlebih dahulu yang sudah berupaya keras dan akhirnya mengorbankan nyawa juga ya. Tentunya kita juga prihatin dengan kondisi di lapangan bagi teman-teman yang bertugas dengan alat pelindung diri terbatas, bahkan tidak sedikit sejak minggu ketiga dan minggu keempat kita lihat APD yang digunakan juga sudah mulai berimprovisasi, bukan APD standar seperti biasanya. Pakai jas hujan rata-rata Mbak, terutama beberapa rumah sakit tipe C, yang tipe D itu kan, atau bahkan rumah sakit swasta sekalipun itu mereka banyak juga yang memakai
pakaian jas hujan itu. Ya. Karena nyarinya ya yang susah. Mungkin mereka mampu membeli, tapi nyarinya itu yang susah. Mas Nur, tadi saya sudah tanya bagaimana kondisi alat pelindung diri, tapi yang paling penting selain alat pelindung diri adalah sebenarnya kondisi psikologis dari teman-teman. Meskipun sudah bersertifikat dan sudah punya kemampuan dan keilmuan yang matang untuk menangani situasi seperti ini, tapi kita tahu ketika harus secara intens 24 jam melihat kondisi yang sangat dinamis, bagaimana sebenarnya teman-teman ini menjaga stamina dan paling tidak kestabilan mental teman-teman begitu di rumah sakit, Mas Nur? Kalau kita di RSP itu teman-teman di rumah sakit saya, yang tempat saya bekerja, itu alhamdulillah donasi terus berdatangan gitu kan. Ini yang menjadi penyemangat juga sebenarnya secara fisik. Nah cuma memang yang sedih ini masyarakat sekitar sih, yang memang ada teman-teman yang sampai beritanya itu kan diusir dari kontrakan. Terus yang ada anaknya main ke anak tetangga itu dijauhin kayak gitu karena orang tuanya terawat di salah satu rumah sakit yang menangani COVID. Kenapa bisa itu terjadi? Boleh diceritakan dulu? Ini karena edukasi yang kurang sebenarnya. Edukasi yang kurang kepada masyarakat menurut saya. Mas Nur, ketika setelah tugas, ya, misalkan shiftnya habis nih, terus kemudian selesai tugas kita ganti dulu sama rekan yang lain. Itu bagaimana Mas ketika harus keluar dan setelah kontak? Bisa ceritakan nggak apa yang terjadi? Jadi kita ketika datang ke rumah sakit itu pakai baju biasa. Nah, sampai ruangan, sebelum memasuki ruangan kita ganti baju semuanya. Jadi baju kamar operasi gitu kan. Kemudian pakai APD lengkap. Mulai dari atas sampai bawah, coverall, terus kemudian ke pasien. Habis dari pasien kita itunya dilepas semua, mandi dengan menggunakan cairan yang memang sudah standarisasi gitu kan. Terus kemudian baru kita pakai baju yang baru lagi. Apakah manajemen juga melindungi tenaga medis dengan cara memastikan standar satu alat pelindung bagi perawat untuk menangani satu pasien? Kalau di kami, semua pasien PDP itu kami sudah menganggap itu mereka positif. Sampai dengan keluar hasil negatif baru kita perlakukan dia seperti biasa. Setiap ke pasien harus ganti pakaian. Ganti pakaian atau ganti APD atau ganti pakaian, Mas? Ganti APD, APD terluarnya. Itu standar yang sudah diharuskan ya oleh semua rumah sakit ya? Iya. Oke. Iya, betul. Mas Nur, sudah berapa banyak pasien COVID-19 yang Mas Nur tangani sejauh ini? Sudah hari ke-22, 23, mohon maaf. Ya. 20-an ya. Hampir. Karena sebelumnya saya di ruangan bawah itu yang isolasi yang sudah lama, terus sekarang saya di ruangan isolasi yang tambahan. Wow, hampir 20 pasien yang kontak langsung ya dengan Mas Nur ya? Kalau yang kontak langsung kita kan dibagi dua, satu kali dinas. Itu ya karena ganti-gantian ya. Jadi ganti-gantian kamar sebenarnya. Satu perawat 2 pasien. Satu perawat 2 pasien di RSPI Sulianti Saroso ya. Nah, Mas Nur kan pegang sudah puluhan pasien, ibaratnya begitu ya, menangani puluhan pasien COVID-19. Ada cerita-cerita yang mungkin mengharukan bagi Mas Nur itu ketika kondisi pasien seperti apa yang bisa Mas bagi ke kami? Kalau yang ya salah satu pasien saya mungkin dia adalah PDP kan ya, tapi hasilnya belum ketahuan. Kita juga sedih juga ya ketika pasiennya dalam kondisi kritis, kemudian ruangan di kita ICU penuh, terus ruangan di tempat lain penuh, dan akhirnya kita membantu semaksimal mungkin dan akhirnya ada yang meninggal gitu kan di ruangan rawat biasa. Nah ini yang kita khawatirkan seperti itu, pasien positif banyak, yang kritis banyak, tapi ruangan di Indonesia ini tidak bisa menampung pasien-pasien dengan kondisi yang berat itu gitu, dan akhirnya meninggal. Mas Nur sendiri meskipun mungkin tidak bisa menenangkan 100% hati orang tua di rumah, tapi kalau ingin bisa menyampaikan kepada orang tua Mas Nur yang juga mungkin bisa mewakili kepada orang tua para perawat muda di Indonesia, apa sih Mas Nur yang mau disampaikan dengan nyawa sebagai taruhan saat ini ya, sebagai garda terdepan? Untuk orang tua saya
untuk orang tua teman-teman perawat yang anaknya bekerja sebagai perawat, ini pertama tidak usah mengkhawatirkan, kita titip doa dari rumah agar kita anak-anaknya yang sebagai perawat ini bisa bekerja terus dan diberikan kesehatan. Terima kasih Mas Nur. Amin. Terima kasih Mas Nur. Selamat bertugas Ya, kembali. sama-sama Mbak. Ya, sama-sama. Baik, kita sudah berbicara dengan Nurdiansyah, seorang perawat dari RSPI Sulianti Saroso. Tidak mudah mungkin bagi Nurdiansyah untuk bisa mengemukakan semua aspek yang ingin menjadi pesan pentingnya bagi kita membantu percepatan penanganan wabah COVID-19 atau Corona. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya sudah bersama dengan Ahmad Utomo, seorang peneliti biomolekuler dan juga anggota dari Young Scientist Forum. Apa kabar Pak Ahmad? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita masih physical distancing ya? Oh, harus, wajib. Oke, wajib mendingin. Tapi saya langsung saja, bagaimana sebenarnya pemetaan kita dalam melakukan tes? Nah, yang dilakukan dan dipilih pemerintah saat ini adalah rapid test. Seperti apa Pak Ahmad? Ya, jadi rapid test ini adalah tes yang untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi antibody. Deteksi Antibody Oke. terhadap virus. Padahal yang dicari harusnya bukan antibodinya, tetapi adalah virusnya sendiri yang harus dicari. Karena yang membuat kita sakit itu bukan antibody kan, yang membuat kita sakit adalah virus. Nah, sekarang ini jadi masalah. Jadi ada juga di media sempat dikatakan akurasinya ini, kalau kita buka nih di sheetnya itu, Ya. yang produser ini dikatakan 95% dari manufacturingnya. Nah, jadi kalau misalnya kita anggap ini sumbu Y itu Ya. jumlah partikel, Ya. atau nanti di sini adalah Antibody. antibody. Ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kita ada orang terpapar di waktu 0, oke? Kalau pada hari kelima misalnya, apa yang terjadi? Virus partikelnya tinggi. Apa yang terjadi pada antibody? Antibody masih di sini. Oke. Oke? Nah, tapi yang menarik begini. Ketika orang ini mengalami akhirnya betul-betul sakit, apa yang terjadi? Ini grafiknya begini. Dia mulai menurun. Dan ini standar untuk mengeluarkan pasien rumah sakit. 2 hari berturut-turut harus turun. Betul ya? Ya. Oke. Kalau kita bicara antibody, startnya dia 0. Sedikit kan? Kecil banget. Ya. Apa yang terjadi? Dia begini. Jadi kalau dibilang pada titik ini, orang ini kan sudah pasti positif berdasarkan ini di awal. Terus dicek antibody pada waktu yang terakhir. Oke. Positif nggak? 90%? Positif. Tapi yang kita cari bukan yang ini kan? Kita mau screening orang yang ada di porsi sini. Wow. Jadi, sorry. Jadi, mohon maaf. Akurasi benar 90%. Tapi bukan keperuntukannya. Bukan keperuntukannya. Makanya ini emang cara yang murah meriah untuk studi epidemiologi. Nanti kalau selesai ini wabah, kita mau melihat kerusakannya seberapa parah sih. Ya. Baru rapid test. Baru ini nanti kita bisa lihat. Oke. Sekarang apa yang dilakukan pemerintah dengan melakukan rapid test? Ada nggak sedikit membantu? Atau ya Kan sebenarnya udah dibeli soalnya ya. udah dibeli soalnya nih, Pak Ahmad. Nggak boleh buat Oke, kita gitu. mau optimis, tapi gimana nih? Cari Ya, celah ada nggak kira-kira? Ada sih. Sorry, yang dicari ini tadi. Ini kan virus, Ya, ini antibody. betul. Tapi kemudian ada massa tadi ya. Ya. Naik dan turun. Di Ya. sini adalah posisi yang sebenarnya kita 90%. ini hasil Ya. dari rapid test. Tapi yang Betul. kita cari ini. Nah, yang kita cari kan ini kan. Iya, betul. Nah, berarti sekarang kita berharap untuk mencari area yang sini. Wow. Mohon maaf nih Pak Ahmad. Di sini bagaimana keakurasiannya? Nah, kalau di sini keakurasiannya ini menarik. Kit yang dipakai pemerintah saat ini sampai sekarang belum ada data untuk mencari di sini maupun di sini. Mereka pasti punya ini, tapi nggak punya di sini sama di sini. Karena kalau misalnya yang ada di sekitar di luar ini ya, itu false negatif itu bisa mencapai 70%.
Kira-kira bisa diselamatkan nggak nih 500.000 rapid test yang sudah 500.000 diorder? tes kit yang Oke. sudah distribusi. Mungkin pertama yang bisa kita pertimbangkan, tapi sekali lagi ya, harusnya nanti memang begini penelitian juga. Ya. Jadi Indonesia ini menarik. Indonesia ini melakukan penelitian yang skalanya besar karena menggunakan ini yang belum pernah dipakai di dunia. Dunia pakainya ini, kita pakainya ini. Tapi untuk menyelesaikan dan memutus mata rantai COVID-19 harus ini. Tetap ini tidak boleh tinggalkan. Oke, kita kalau geser ke tes yang seharusnya seperti apa? Nah, kalau tes yang seharusnya ini, Ini namanya apa sih panjangannya? ya, singkatan? ini namanya polymerase Ya, chain reaction. reaction. Ya, oke. Ya, XN, Ya. oke. Ya. Jadi menggandakan materi genetik. Jadi kita ada virus yang jumlah sangat kecil yang harus kita perbanyak. Nah, masalahnya kenapa kok kita cepat berpikir ke sini? Ya. Intinya memang benar, kita harus yang rapid. Tapi bukan rapid pakai teknologi deteksi antibody, tetapi bagaimana kita bisa mempercepat proses ini, PCR-nya itu sendiri. Jadi harusnya, mohon maaf, berarti harusnya rapid test on PCR test. Yes. Ini yang kita lihat di beberapa bagian dunia yang Yes. mengambil swab cairan pernapasan mulai dari rongga mulut, rongga hidung. Yes. Itu yang dilakukan di Korea. Korsel ya? Di Korea Selatan supaya efektif, efisien Dan berhasil. dan berhasil. Mereka itu seingat saya terakhir itu at least minimal 250.000 tes. Wow. Dan terlihat angka kematiannya kecil persentasenya dan mulai melandai sekarang. Simple, Mbak. Kuncinya semakin cepat kita mendapatkan data ini, Ya. semakin cepat kita isolir individu itu, jangan sampai mereka keluar menulari yang lain. Ya. Jadi kuncinya adalah ini, bagaimana Rapid test mempercepat basis PCR. PCR. Yes, kuncinya di situ. Ini harganya berapa kali ini nih, Nah, Pak Ahmad? kalau mengenai harga, memang kalau kita beli yang komersil, Iya. yang sudah komersil, yang sudah kit, yang ready to use, itu memang kalau pengalaman kami, hitungannya masih sekitar bisa 500.000 sampai 1 juta rupiah Per tes. per tes. Dibanding dengan rapid test. Karena kalau ini kan mungkin puluhan ribu, Ya. ini seperti kayak tes diabetes, murah 10 kali sekali. lipat lebih mahal. Betul, betul. Tapi lebih akurat. Tapi lebih akurat, dan seandainya ilmuwan dilibatkan sejak awal, itu kita mungkin bisa rakit sendiri. Loh, tingkat akurasinya? Oh, sama. Kan Kualitas sama juga? Sama. Oke. Di Indonesia itu nggak pernah kekurangan orang pintar, Mbak. Satu lagi, mungkin PCR, kalau rapid test kan bisa dilakukannya mobile. Mobilitasnya mudah. Ya, betul. Itu, tapi kalau PCR test bisa nggak rapid test kayak nggak bisa? Ya, Tetap harus di rumah sakit. betul. Ini harus di rumah sakit atau di laboratorium. Oke. Masalah kita lagi, Terbatas. mesin PCR-nya selama 2 bulan pertama saya mengerjakan hanya satu laboratorium kan, laboratorium pemerintah, Oke. ya kan dari di Litbangkes. Bahkan lab lain tidak dilibatkan. Oke. Di Jakarta saja, perkiraan saya, Ya. itu namanya mesin PCR itu nggak cuma satu. Eijkman punya, ya kan, kampus-kampus swasta, kampus Nah, negeri. pertanyaan saya cukup nggak untuk tes 250.000 tes langsung seperti Korsel? Harusnya bisa. Perkiraan saya kalau kita mobilisasi semua aset kita di Jakarta saja, Oke. itu seminggu kita bisa 10.000 tes. Gitu. Baik, dengan kondisi seperti itu, katakan sekarang masih rapid test, kita berdoa ada PCR test. Bagaimana dengan karantina? Mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan. Ya, karantina Oke, itu kalau saya kita, bertukar ya. kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 6 ya 2018, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Oke. ya. Itu tidak ada kata lockdown sebetulnya. Tuh, yang ada adalah karantina. Nah, ini macam-macam. Bisa karantina di rumah, ya kan? Rumah Rumah strippingnya apa, sakit, Pak? RS ya. ya kan? Dan Wilayah. Gitu, ya. Wilayah. Wilayah. Nah, wilayah ini diartikan lockdown. oke. Untuk konteks Indonesia, kita nggak bisa milih. Sekarang ini justru kita dalam posisi harus dua-duanya. Kita nih ada halaman penuh anak-anak sekolah berlari-lari, Oke. tapi kita tahu ada yang positif. Mereka harus berhenti di tempat, lalu kita masuk untuk ngetes. Itu kuncinya adalah supaya kita bisa masuk melakukan ini. Karena kalau tidak, kita ikut berlari-lari bersama mereka, dan itu nggak akan efektif. Pak. Oke, sekarang terakhir Pak Ahmad. Fokus dari Pak Ahmad yang dilihat di sini, kita punya rapid test, hasilnya mungkin sedang dikolek ya, sedang Yes. dikumpulkan. Oh, tapi satu hal Mbak Ya. yang harus pasti. Ya. Jangan sampai positif di rapid test dicampurkan ke data nasional. Data nasional kita itu berdasarkan ini. Ada jumlahnya 893 yang terkonfirmasi positif, 78 meninggal, dan 35 sembuh. Betul. Artinya dengan posisi ini seperti apa tadi hasil Nah, positif? berarti 895 positif terkonfirmasi tadi itu, Ya. itu hasil dari ini, dari PCR test. Oke.
Jadi nanti kalau ada yang positif dari ini kan baru dilakukan sekitar seminggu yang lalu nih kira-kira, ya kan? Jangan dimasukkan ke sini, kecuali dikonfirmasi lagi pakai ini, karena nanti membingungkan. Ini bahaya sekali. Bisa double data? Ya, dan maknanya beda. Kalau ini kan ini kan positif berdasarkan antibody, sementara ini positif berdasarkan virus. Baik, terbayang betapa kompleksnya untuk mendapatkan angka terdekat dengan akurasi. Kenapa? Karena bahkan dari tes rapid test yang menggunakan sampel darah saja, kita mengejar 30% hasil paling tidak yang bisa untuk kemudian rujukan melakukan PCR test, bahkan sampai ke proses karantina. Ada satu pesan yang penting nggak, Pak Ahmad, memasuki bulan kedua kita menghadapi virus corona ini? Ya, jadi begini Mbak Balkis, kalau kami boleh menyampaikan saran juga ya. Ya, silakan. Masalah ini masalah bangsa. Kita harus bersama-sama, ya. Kalaupun ada perbedaan pendapat ini kesampingkan dulu, dan kita lihat ini bangsa mulai bergerak. Ya, terlepas dari kelambanan di awal, tapi sekarang kita perlu kerjasama dari semua pihak. Bagaimana bisa berjalan dengan cepat. Ya, jadi pastikan karantina ini, bagaimanapun nanti secara politik diterjemahkan, mudik misalnya yang paling sederhana. Betul-betul kami harapkan tolong jangan mudik sebisa mungkin. Orang itu lebih suka diancam atau lebih suka dipersuasi. Saya lebih suka dipersuasi. Tapi kalau tidak bisa membantu dipersuasi? Nah, ini emang disayangkan sih. Saya sih tidak berharap harus ada TNI yang berjaga dengan senjata lengkap. Itu saya berusaha tidak ke arah sana. Tapi kalau masyarakat bisa paham, mudah-mudahan mereka saling menguatkan. Karena kita perlu kebersamaan. Jangan sampai ada tetangga kita karena lockdown, mereka melalui malam dengan perut lapar. Ini sebagai komunitas kita juga saling menjaga. Ya, memang ini tanggung jawab pemerintah karena menurut undang-undang tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau misalnya pemerintah sudah melakukan ini, kita tidak bisa mengatakan pemerintah harus sediakan. Kalau kita punya beras, kita punya nasi, ayo kita berbagi. Ya, ini penting sekali untuk kita semua, gitu. Dan biarkan nanti tim dari ilmuwan, tim dari aparat, dari birokrat betul-betul memikirkan juga supaya bagaimana juga bisa berjalan dengan cepat. Peneliti biomolekuler Pak Ahmad Utomo ya, terima kasih Pak Ahmad sudah berbagi ilmunya. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar. Mudah-mudahan juga banyak saintis yang diajak berbincang juga dengan tim penanganan percepatan wabah COVID-19. Kita mau juga ini segera. Beberapa update kasus yang kita dapatkan sepanjang tanggal 29 Maret sampai dengan 30 Maret pada hitungan pukul 12.00. Yang pertama adalah penambahan konfirmasi kasus positif sebanyak 129 orang, sehingga total kasus sekarang menjadi 1.414 kasus. Ada penambahan kasus sembuh 11 orang, sehingga total yang sembuh sebanyak 75 orang. Kemudian masih ada kasus kematian sebanyak 8 orang, sehingga total kasus kematian adalah 122 orang. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya akan mengulangi bahwa penularan di luar masih terjadi, bahwa kasus positif masih bertambah. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, jaga jarak, jangan berdekatan, hindari tempat-tempat berkumpul yang padat, cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh wajah, dan manakala ada yang sakit, patuhi betul etika manakala kita batuk, manakala kita bersin. Tutup pakai sapu tangan atau gunakan masker, agar tidak menyebar ke sana kemari. Kemudian aman, lebih aman di rumah, produktiflah di rumah. Ini yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati, bersama-sama kita untuk disiplin. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, melindungi orang lain, dan melindungi bangsa kita. Kita yakin kita pasti mampu untuk melakukan itu. Pemirsa, memasuki hari ke-26, Indonesia bersatu melawan corona. Berbagai peristiwa penting terjadi di tengah masyarakat. Sebuah peristiwa pernikahan atau resepsi pernikahan yang tengah digelar terpaksa harus dibubarkan oleh aparat.
Sebenarnya imbauan dan instruksi ini sudah diberikan melalui pihak Pemprov dan juga Pemda setempat untuk tidak melakukan atau menggelar resepsi pernikahan. Ini dianjurkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun sayangnya beberapa pihak dari warga masyarakat tetap menjalankan upacara atau prosesi resepsi pernikahan sehingga terpaksa harus dibubarkan oleh aparat untuk alasan keamanan. Selain itu, tempat pemancingan yang biasanya beraktivitas ini juga diamankan oleh pihak aparat. Beberapa yang masih melakukan aktivitas memancing dalam tempat pemancingan harus dibubarkan karena berpotensi untuk melakukan kontak secara langsung dengan orang-orang yang tidak diketahui status kesehatannya saat itu. Ini terjadi di beberapa tempat pemancingan di ibu kota dan kota-kota lain, sehingga juga membuat efek jera bagi komunitas-komunitas lain yang membuat atau melakukan aktivitas di ruang-ruang terbuka. Meskipun Satgas COVID-19 sudah melakukan penyemprotan di jalan maupun pemukiman untuk memutus mata rantai virus corona ini, namun masyarakat juga mempunyai kesadaran untuk melakukan penyemprotan ini secara mandiri. Ini dilakukan karena masyarakat ingin berperan aktif dan cepat untuk juga melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik penyebaran COVID-19. Assalamualaikum. Salam. Halo Ibu Ita. Hai. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Aduh, luar biasa. Ini adalah Ketua Koordinator Bantuan Logistik ya Bu ya? Iya. Dari Mercy. Iya. Ibu pertama sehat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Kita nggak apa-apa nih, jaraknya agak jauh sedikit jaga jarak. untuk ikutin physical distancing. Sekarang di minggu pertama ini apa yang sudah dilakukan Mercy Bu sejauh ini yang kita bisa lihat? Setelah kejadian yang terjadi ini ya, Iya. teman-teman berpikir apa yang bisa kita lakukan. Oke. Seperti biasanya yang teman-teman ketahui, Mercy berada di bidang kegawatan. Iya. Nah ini juga kita menganggap saat ini adalah kita juga dalam keadaan gawat. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan sekarang. Ya. Ini teman-teman kami relawan semuanya. Halo Mbak. Halo. Ini Semangat ya iya. semua. Oke. Relawan-relawan ini, teman-teman apoteker. Gitu Kita ya. nggak apa-apa Bu sambil duduk ya Bu. Boleh. Ini jadi Iya. kita harus pakai masker ya. Oke. Ya, silakan. Jadi ini gimana Bu penjelasannya? Oke, mungkin Rifka ya bisa menjelaskan ke Mbak Balkis proses pembuatan hand sanitizer yang Mercy buat. Oke, Mbak, bisa jelaskan ini apa yang proses yang dilakukan oleh Mercy ini untuk membantu bantuan logistik? Jadi di sini kita lagi membuat proses pembuatan hand sanitizer. Oke. Tentunya kita buat nggak sembarangan ya. Kita mengikuti pedoman dari WHO. Komposisinya juga sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan juga. Boleh langsung kita praktekin Mbak? Ya, bagaimana prosesnya? Boleh. Jadi ini udah ada, Coba dijelasin. tadi udah dimasukin peroksid sama alkoholnya. Nah ini kita masukin gliserinnya. Oke, saya pindah ke situ ya. Oke, sebentar. Oke, Jadi kita kalau untuk H2O2 atau peroksidnya itu konsentrasinya yang 3%. oke. Nah setelah ini diaduk, diguncang-guncang aja sih. Setelah itu didiamkan selama 72 jam Oke. untuk melihat ada kontaminasi apa enggak. Oke. Setelah itu baru bisa digunakan. Seperti itu saja. Campurannya seperti itu saja ya? Iya. Oke. Dari situ lalu kemudian dipindah. Terima kasih ya Mbak ya. Oke, jadi dari sini langsung dipindahkan ke kemasan ya Bu? Ini kemasan yang 1 liter. Ini kemasan yang 1 liter. 1 liter. Oke, ini sama. Ini kemudian kemasan yang 500. Ini yang dalam bentuk kecil. Ini yang berapa mili Bu? Mohon maaf. Ini yang 60. Oke. Iya, rencana ini akan kita bagikan untuk relawan, Iya. relawan yang ada. Kemudian nanti untuk yang relut, Isi ulang ya? Untuk isi ulang, teman-teman kemudian mungkin yang driver ojol Oke. yang datang ke sini. Ojek online bisa ambil di sini? Bisa. Oh, Kalau oke. mereka relut ya, artinya mereka nggak bisa Isi- habis gini, tapi mereka isi mungkin ulang. punyanya udah habis, nanti bisa isi ulang. Jadi botol-botol yang sudah beredar jangan dibuang gitu ya Bu? Sayang. Seperti ini ya Bu, yang sebelah kanan Mohon mungkin? maaf, sekarang kemasan ini Iya. di pasaran mungkin teman-teman kemarin saya baru dapat satunya kemasan kosong 20.000 dijual. Nah, selain hand sanitizer Bu, apa yang bisa kita lihat yang dilakukan Mercy mungkin? Oke, kita buat face shield. Di atas ada. Penutup muka, Penutup pelindung muka. Jadi Iya. alat pelindung diri ya? Alat pelindung diri. Sambil kita jalan ya Bu ya? Iya, Oke. baik. Assalamualaikum. Jadi ini ada pembuatan pelindung Face shield, pelindung muka wajah. ya, pelindung Iya. wajah ya. Oke, Ibu terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman Mercy dengan tugas mulianya sampai hari ini dan seterusnya
menjadi ladang amal juga, Bu. Nah, Amin. dan ini Makasih. mudah-mudahan satu ikhtiar kecil nih, bantuan yang mungkin dilihatnya kecil ya, tapi kalau kita lakukan bersama-sama bisa membantu apa yang mungkin menjadi teriakan bagi para tenaga medis saat ini Iya. yang kesulitan alat pelindung diri. Kita akan temukan fakta berikut.